Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Xiaoyan baru saja berjalan ke ruang pemeriksaan harta ini ketika seorang pelayan wanita berjalan ke depan. Suara femininnya mengeluarkan perasaan mempesona. Pak, apakah Anda di sini untuk memeriksa harta atau Anda di sini untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi pelelangan? Evaluasi harga, ucap Xiaoyan. Silakan ikuti saya, ucap si wanita itu. Xiaoyan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Xiaoyan dan tersenyum ketika berkata, "Tuan, Anda dapat menyerahkan hal-hal yang ingin Anda lelang ke Grandmaster di dalam untuk dievaluasi dan diverifikasi. Setelah itu, Anda akan memperoleh kursi dengan nilai yang berbeda di lelang tergantung pada seberapa berharganya barang-barang yang ingin Anda lelang." Xiaoyan mengangguk. 2 pil roh hijau 2 lapis dan 1 pil roh hijau 3 lapis. Tuan, nilai barang yang ingin Anda jual di pelelangan kami telah mencapai nilai VIP kelas 2 dari rumah lelang tanda hitam kami. Ini nomor tempat duduk Anda. Pameran lelang akan secara resmi dibuka sore ini. Ketika waktu itu tiba, silakan duduk di kursi yang Anda tuju. Xiaoyan mengangguk ketika dia menerima kartu zamrud. Dia bertanya, bisakah saya pergi sekarang? Tuan, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Pria tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin itu karena pil ini, tetapi sikapnya saat ini terhadap Xiaoyan sedikit lebih baik. Singkat cerita, tibalah saat pelelangan dimulai. Tatapan Xiaoyan menyapu jalur berkarpet. Seorang pria kurus di sisinya juga melihat jalur berkarpet dan tanpa sadar mengutuk dengan lembut. Jantung Xiaoyan bergerak ketika dia mendengar ini. Dia juga ingat bahwa orang-orang itu sebelumnya tampaknya telah mengambil kartu dari dalam lengan baju mereka ketika memasuki jalur. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan sebuah kartu zamrud melompat keluar. Dengan sedikit membungkuk, dia dengan lembut berkata, "Tuan, Anda memiliki kartu VIP kelas 2, silahkan ikuti saya." Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita buru-buru memimpin sementara Xiaoyan berjalan santai di belakang. Pelayan perempuan itu berhenti di tanah lelang yang sangat besar selama hampir 10 menit sebelum dia berhenti di area yang dekat dengan platform lelang kristal. Dia menunjuk ke sebuah kursi dan tersenyum pada Xiaoyan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiaoyan berjalan ke kursi mewah yang luas dan indah sebelum duduk. Saat dia duduk di kursi, alis Xiaoyan tiba-tiba berkedut. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu deretan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling, yang telah muncul di pintu masuk sebelumnya, menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiaoyan di bawah bayang-bayang sedikit bersatu. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya, diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Junior secelader, ada apa? Pria muda berwajah pucat itu berlahan menarik pandangannya. Tidak ada, hanya saja aku merasa orang itu agak aneh. Terlebih lagi, ketika saya melihatnya, saya benar-benar merasakan ketakutan yang aneh di hati saya. Pemimpin sekte junior seharusnya merasa salah. Meskipun teknik ki sekte darah kami sangat gelap dan dingin dan secara alami, takut akan beberapa api ekstrem. Tidak ada banyak orang di seluruh wilayah Black Corner yang memiliki nyala api kelas semacam itu. Orang tua itu berkata sambil tertawa. Sekitar setengah jam setelah Xiaoyan memejamkan mata, gong yang jelas perlahan bergema di seluruh tempat lelang. Mengikuti suara gong, keributan dan kebisingan di tanah juga berangsur-angsur surut. Banyak sekali tatapan yang dilemparkan ke arah platform kristal. Ketika pameran lelang besar tahunan dimulai, saat suara jernih lelaki tua itu jatuh, cahaya tajam yang menusuk mata muncul dari platform kristal. Beberapa saat kemudian, sebelum cahaya yang kuat menghilang, pada platform lelang di depan pria tua berambut putih itu, ada pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru, memantulkan kilau dingin yang tebal saat cahaya memantul darinya. Melihat jejak energi yang mengalir di tubuhnya, itu jelas merupakan senjata monster core yang telah diciptakan pandai besi dengan cermat. Pedang ini bernama tepi dingin. Itu dibentuk dari logam dingin dan dikatakan mampu memotong besi seperti orang akan memotong tanah. Selain itu, ia tertanam sempurna dengan peringkat 3S Monster Core.
Jika seseorang yang mempraktikkan keterampilan afinitas air atau es menggunakannya untuk bertarung dengan lawan, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Penawaran pertama berlangsung selama beberapa menit. Sebelum pedang itu berhasil dilelang kepada seorang pria kurus yang tampak lemah dengan wajah bersemangat untuk 150.000 koin emas. Setelah lelang pertama berjalan dengan sukses, berbagai harta karun, armor, keterampilan do, teknik ki, bahan obat, dan lain-lain yang menyebabkan mata orang menjadi terpesona mulai muncul di platform lelang. Dentang, suara gong yang jelas ditransmisikan dari platform kristal. Juru lelang berambut putih itu penuh senyum ketika ia menerima sepiring kecil perak dari tangan seorang pelayan wanita. Ada 2 botol giok kecil transparan di piring perak. Ada pil obat hijau berguling-guling di dalam masing-masing botol batu giok. Pil obat ini menarik banyak tatapan ketika muncul. Bagaimanapun, pil obat adalah sesuatu yang sangat diminati dan setara dengan metode Ki dan teknik Do di benua Do Ki ini. Selain itu, beberapa bahan obat yang dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Pil obat ini disebut pil roh hijau. Saya pikir ada cukup banyak orang yang pernah mendengar namanya. Ini dapat membantu orang-orang yang telah melayang-layang di puncak kelas Do Si untuk waktu yang lama untuk menerobos penghalang mereka dalam sekali jalan. Selain itu, pil roh hijau ini adalah dari kelas 2 lapis. Jika seseorang cukup beruntung setelah satu mengkonsumsinya, seseorang mungkin secara liar melambung 2 bintang kekuatan. Lelang berambut putih menunjuk pil obat di dalam botol dan tersenyum ketika dia berbicara. Kata-kata juru lelang baru saja jatuh ketika keributan terjadi di tanah lelang. Banyak orang menatap botol giok di piring perak dengan mata panas mendidih. Pil obat jenis ini yang dapat membantu orang menerobos penghalang antar kelas hanyalah sesuatu yang orang mungkin punya kesempatan untuk melihat apakah seseorang beruntung. Harga dasar lelang 330.000, 340.000. Suara juru lelang baru saja terdengar ketika seseorang dari kursi di belakang berteriak keras. 350.000. Jelas ada cukup banyak orang yang tertarik dengan pil roh hijau berjajar 2. Karenanya, tawaran sebelumnya dilampaui dalam kurang dari 1 menit. Harga 1 pil roh hijau telah naik dari 330.000 menjadi sekitar 400.000, 550.000. Setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga, rumah lelang yang bising segera menjadi jauh lebih tenang. Beberapa orang yang awalnya berencana menaikkan harga sekali lagi saling berhadapan dan dengan enggan duduk. Meskipun mereka memiliki sejumlah uang, mereka pasti tahu batas mereka dan konsekuensinya jika mereka bersaing melawan sekte darah. Karena ini masalahnya, mereka mungkin juga menyerah. 560.000. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa harganya akan berhenti di 550.000. Namun suara samar tiba-tiba terdengar. Black Skeleton Storm juga merupakan faksi yang cukup kuat di dalam Black Corner Region. Ketika dia mendengar ada seseorang yang mengeluarkan tawaran bersaing, mata pemimpin sekte junior sekte darah segera menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin. Dia memiringkan kepalanya dan melirik wajah kayu pria parubaya itu. Dia berkata 580.000, 590.000. Pria parubaya itu masih tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan kecepatan yang mantap. 600.000. Pemimpin sekte junior sekte darah sedikit mengernyit. Pemimpin sekte junior Van Leng mengajukan 600 koin emas untuk 1 pil. Siapa lagi yang ingin menaikkan harga? Jika tidak ada siapa-siapa, maka 2 pil roh hijau 2 lapisan miliknya. Lelang berambut putih itu cukup puas dengan harga ini. 1.200.000 bukan harga yang buruk. Senyum mengejek muncul dalam bayang-bayang di bawah jubah hitam. 1.200.000 akan mengalir ke kantong uang Xiaoyan yang sudah terkuras. Setelah melelang 2 Green Spirit Pills, pelelang mengambil sebuah gulungan yang terbuat dari batu giok kuno dari platform kristal. Ekspresinya dipenuhi dengan misteri saat dia menghadapi kerumunan. Semuanya benda yang akan dilelang berikutnya adalah sesuatu yang saat ini sangat jarang terlihat. Ini adalah semacam teknik Do. Karena metode untuk membuatnya hilang, bagaimanapun sekarang ini menjadi sangat langka. Teknik terbang 2 petir sayap langit kelelawar. Tangan juru lelang bergetar. Gulungan tiba-tiba meluncur ke bawah dan langsung terbuka. Saat itu juga sepasang skala kecil. Sayap kelelawar berwarna hitam
yang tampaknya memiliki aura hantu muncul di hadapan semua orang. Harga dasar ditetapkan 1 juta. Lelang sekarang akan dimulai. Lelang berambut putih tersenyum lagi ketika dia berbicara. Mendengar harga tinggi 1 juta, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan tatapan panas dalam tanah lelang telah langsung sangat berkurang ketika harga diumumkan. 1.300.000. Fan Ling menarik pandangannya dan dengan dingin mengeluarkan harga yang menyebabkan kegemparan di dalam rumah lelang. Langsung menaikkan harga 300.000 dalam sekali jalan. Tampaknya orang ini bermaksud mengumumkan satu hal kepada semua orang tuan muda ini menginginkan teknik terbang Dou. Pemimpin sekte Junior Fan Ling benar-benar murah hati. Namun rumah ular langit kami juga cukup tertarik dengan sayap kelelawar petir langit ini. Karena itu saya minta maaf. 1.400.000, 1.900.000. Fan Ling menghirup udara dalam-dalam dan kemerahan seperti morbid muncul di wajahnya yang putih pucat. Tatapan gelapnya yang pekat menatap penatua. King yang mempesona dan bergerak. Pemimpin sekte Junior Fan Ling benar-benar murah hati. 1.900.000. Saya harap Anda masih memiliki cukup uang pada akhirnya. 1.900.000. Jumlah yang sangat besar ini sama dengan beberapa tahun dari pendapatan klan Xiao kami. Saat Xiaoyan memandang Fan Ling yang perlahan duduk, dia tidak bisa menahan untuk memukul bibirnya dan berbisik sambil tersenyum. Benda yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Ini karena bahkan kita tidak dapat mengetahui dengan tepat apa penggunaannya. Dia dengan hati-hati menarik kain di atas piring perak. Segera sepotong kain kuno bobrok muncul di hadapan semua orang. Ketika mereka melihat pecahan kain bobrok, semua orang di aula segera mengeluarkan suara mencemooh, setelah itu diam selama beberapa saat. Senyum di wajah pelelang berambut putih agak canggung saat dia mendengar jawaban yang tidak bahagia. Setelah diperiksa, kain tua ini seharusnya menjadi peta. Mata Xiaoyan saat ini tiba-tiba melebar. Tatapannya sedikit menggigil ketika dia menatap gambar yang terletak di tepi fragmen peta itu. Dia menghirup napas dingin dan dalam di dalam hatinya dan melakukan yang terbaik untuk menekan pikiran yang berputar dan melonjak dalam dirinya. Ada 2 fragmen peta yang mirip dengan ini di dalam lingkaran penyimpanannya. Gambar dengan hanya satu sisi itu bukan hanya beberapa garis, tetapi adalah Clean Lotus Demon Flame, peringkat ketiga di Heavenly Flame Ranking. Clean Lotus Demon Flame adalah Heavenly Flame yang mengerikan yang bahkan Yaolau belum pernah lihat sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa di bawah nyala iblis semacam ini, Do Songs dan bahkan Do Suns hanya bisa gemetar ketakutan. Jika dia mendapatkannya, apakah mantra api langsung berkembang menjadi metode Tian Kleski yang legendaris? Tentu saja, Xiaoyan juga tidak tahu jawaban ini. Satu-satunya hal yang dia tahu saat ini adalah bahwa dia harus mendapatkan fragmen peta itu dengan cara apapun. Harga 100.000. Keheningan di tempat lelang berlanjut selama 5 menit ketika juru lelang akhirnya menghela nafas. Ketika sebuah suara terdengar tiba-tiba menyebabkan dia menghela nafas lega. 110.000. Apakah ada yang salah dengan pikiran orang itu? Menghabiskan 110.000 untuk membeli barang rusak yang penggunaannya tidak diketahui. Pemimpin sekte junior sekte darah memiringkan kepalanya ke arah Xiaoyan. Alisnya tanpa sadar sedikit berkerut. Sulit untuk mengatakan apakah ada gunanya untuk fragmen peta kuno. Perasaan aneh menyelimutinya, perasaan yang tidak bisa dihilangkan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.